Halo teman-teman, dalam video ini Ibu Santi akan menjelaskan cara menghitung hambatan total pada rangkaian campuran level 1. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yuk, soal pertama. Tentukan hambatan pengganti dari rangkaian campuran berikut ini. Baik teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini kita lihat yang pertama adalah ini ya, kita lihat di sini. Awalnya pada rangkaian itu ada satu jalur berisi hambatan 10 ohm. Kemudian di sini ada titik percabangan dari satu jalur menjadi dua jalur, yaitu ada jalur atas dan jalur bawah. Di jalur atas berisi satu hambatan bernilai 20 ohm. Sedangkan di jalur bawah berisi satu hambatan bernilai 30 ohm. Kemudian bersatu kembali menjadi satu jalur, ada hambatan bernilai 40 ohm. Maka teman-teman, kita harus menyederhanakan terlebih dahulu bagian yang ini ya, dua jalur ini teman-teman, yaitu rangkaian paralel. Jadi yang akan kita selesaikan terlebih dahulu adalah yang 20 ohm dan 30 ohm, yaitu dengan cara mencari hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Caranya seperti ini. Kita gunakan rumus 1/RP sama dengan 1/20 ditambah 1/30. Karena rangkaian paralel terdiri dari hambatan 20 ohm dan 30 ohm. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ya teman-teman. KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kemudian kita cari pembilangnya. 60 dibagi 20, 3 dikali 1, hasilnya 3. Kemudian tandanya ditambah. 60 dibagi 30 dikali 1, hasilnya itu 2. 60 bagi 30 kan 2 ya. 2 dikali 1, 2. Maka pembilangnya adalah 3 ditambah 2, 5 per penyebutnya 60. Kemudian ini masih 1/RP. Yang kita cari adalah R paralelnya atau RP-nya. Maka kita balik ya teman-teman, hasilnya menjadi 60/5. Hasilnya adalah 12 ohm. Nah, gambar rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ada hambatan 10 ohm. Kemudian yang tengah itu nanti menjadi RP 12 ohm. Dan di sebelah kanan ada hambatan lagi 40 ohm. Jadi yang di kiri itu 10 ohm. Yang di kanan 40 ohm. Yang di tengah yang 20 ohm dan 30 ohm sudah kita sederhanakan menjadi rangkaian paralel ya, R paralel bernilai 12 ohm. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masih menemukan ada 3 hambatan yang tersusun atau terpasang pada satu jalur yang sama. Berarti ini menjadi rangkaian seri teman-teman. 10 ohm, 12 ohm, dan 40 ohm ini berada pada jalur yang sama. Maka kita mencari nilai hambatan totalnya, R total itu menggunakan rumus R seri, ya, hambatan seri. Kita jumlahkan langsung ya teman-teman. 10 ohm ditambah 12 ohm ditambah 40 ohm. R total bernilai 62 ohm. Jadi ini nilai hambatan total atau hambatan pengganti
dari rangkaian nomor satu. Baik, kita akan lanjut ke nomor 2. Soal kedua. Tentukan hambatan pengganti dari rangkaian campuran berikut. Nah, gambarnya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat dari posisi awal. Sekali lagi kita lihat, awalnya ini ada satu jalur, teman-teman. Kemudian di sini ada titik percabangan menjadi dua jalur. Ada jalur atas dan jalur bawah. Kita lihat satu persatu. Untuk jalur atas kita bisa perhatikan itu ada dua hambatan listrik bernilai 10 ohm dan 30 ohm. Sedangkan untuk jalur bawah itu ada dua hambatan juga yang bernilai 20 ohm dan 40 ohm. Nah, anak-anak kalau kita perhatikan di sini jalur atas ini kan berarti 10 ohm dan 30 ohm terletak pada jalur yang sama. Maka ini merupakan rangkaian seri. Begitu pula untuk jalur bawah. Pada jalur bawah hambatan 20 ohm dan 40 ohm terpasang pada satu jalur yang sama. Berarti ini juga rangkaian seri. Kita beri nama yang atas rangkaian seri 1, yang bawah kita tuliskan rangkaian seri yang kedua. Nah, langkah yang dapat kita lakukan pertama kali adalah mencari R seri 1 dan R seri 2-nya terlebih dahulu. Kita hitung satu persatu. Untuk R seri yang pertama, langsung saja kita jumlahkan ya teman-teman. Untuk rangkaian seri, nilai hambatan penggantinya adalah langsung dijumlahkan. 10 ohm ditambah 30 ohm. Hasilnya adalah 40 ohm. Untuk rangkaian seri kedua, kita hitung 20 ohm ditambah 40 ohm. Hasilnya adalah 60 ohm. Nah, gambar rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini. Pada jalur atas sekarang menjadi satu nilai hambatan. Begitu pula pada jalur bawah. Jalur atas ini bernilai R seri 1, 40 ohm. Pada jalur bawah menjadi R seri 2 bernilai 60 ohm. Nah, di sini kita lihat masih terdapat dua hambatan yang disusun secara paralel atau R seri 1 dan R seri 2 itu berada pada jalur masing-masing atau jalur yang berbeda. Jadi untuk langkah selanjutnya kita mencari R total yang disusun secara paralel ini ya teman-teman. Mari kita hitung nilainya. Menggunakan rumus 1 per RP. 1/40 ditambah 1/60. Kita samakan penyebutnya yaitu 120. Diperoleh dari KPK dari 40 dan 60 yaitu 120. Berikutnya kita menentukan pemilangnya. 120 dibagi 40, 3 dikali 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian ditambah 120 dibagi 60 dikali 1. Nilainya 2. 3 ditambah 2, 5 per penyebutnya 120. Ini masih 1 per RP. Kita mau cari RP, maka posisinya dibalik. Jadi 120 per 5. Hasilnya adalah 24 ohm.
24 ohm ini merupakan sebagai hambatan totalnya. Ini hasil akhirnya ya teman-teman untuk soal nomor 2. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, teman-teman, sebelum masuk ke soal nomor 3, Ibu Santi meminta partisipasi dari teman-teman untuk mendukung YouTube Ibu Santi. Caranya dengan subscribe, like, share, dan memberikan komen positif. Saran masukan juga boleh ya teman-teman, agar untuk video-video selanjutnya semakin lebih baik lagi. Selain itu, teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di samping ini untuk memberikan dukungan dalam bentuk lain kepada Ibu Santi. Untuk QR code, waspada penipuan ya teman-teman. QR code yang asli hanya ada dalam video YouTube Ibu Santi. Baik, mari kita lanjutkan ke nomor 3. Tentukan hambatan pengganti dari rangkaian campuran berikut ini. Ya, kita perhatikan gambar rangkaiannya ya teman-teman. Seperti biasa kita lihat dari posisi awal. Kita lihat teman-teman, awalnya ada satu jalur. Kemudian bercabang menjadi 2 jalur. Ada jalur atas dan jalur bawah. Kemudian bersatu kembali menjadi satu jalur, tetapi bercabang lagi menjadi 2 jalur dengan jalur atas dan jalur bawah. Nah, teman-teman, di sini berarti yang bisa kita lakukan pertama kali adalah kita menyederhanakan untuk percabangan yang pertama ini, di mana jalur atas ada hambatan bernilai 10 ohm dan jalur bawahnya 40 ohm. Ini nanti kita sebut sebagai R paralel yang pertama. Ingat ya, paralel karena ada titik percabangan. Hambatan tersusun atau terpasang pada jalur yang berbeda. Berikutnya, di sini ada percabangan kembali. Ada 2 jalur lagi, kita sebut sebagai R paralel yang kedua. Baik, langsung saja kita hitung untuk R paralel yang pertama. Kita gunakan persamaan 1/RP. Nilainya kita masukkan ya teman-teman. 1/10 ditambah 1/40. Kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 10 dan 40 adalah 40. Langkah berikutnya 40 dibagi 10 bernilai 4 dikali 1 hasilnya 4. Kemudian ditambah 40 bagi 40 1 dikali 1 1. Hasilnya adalah 5/40. Ini masih nilai 1/RP1. Yang kita perlukan adalah RP1-nya dibalik 40/5. Hasilnya adalah 8 ohm. Kemudian untuk rangkaian paralel yang kedua, kita hitung kembali 1/RP2 dengan nilai hambatan masing-masing adalah 1/20 ditambah 1/30. Kita samakan penyebutnya, KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kita hitung untuk menentukan pembilangnya, 60 dibagi 20 itu 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian ditambah 60 dibagi 30 hasilnya 2 dikali 1 nilainya 2. 3 ditambah 2 adalah 5/60. Ini masih nilai 1/RP2. Yang mau kita cari adalah nilai RP2-nya. Kita balik posisinya. Jadi 60/5. Nilainya adalah 12 ohm.
Untuk gambar rangkaiannya sekarang menjadi seperti ini teman-teman. Di sebelah kiri ini menjadi RP1, sudah kita sederhanakan tadi ya. Dan di kanan ini ada nilai RP2. RP1 tadi nilainya 8 ohm. RP2 bernilai 12 ohm. Kita bisa lihat rangkaiannya sekarang untuk RP1 dan RP2 terpasang pada satu jalur yang sama. Ini berarti rangkaiannya merupakan rangkaian seri. Ini ya teman-teman, ini menjadi rangkaian seri. Kita akan hitung nilai R serinya sekaligus menjadi R totalnya. R total itu merupakan R seri. Yaitu kita langsung menjumlahkan saja teman-teman. 8 ohm ditambah 12 ohm. Hasilnya adalah 20 ohm. Itu dia hasil nilai hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian soal nomor 3. Bagaimana teman-teman? Sejauh ini sudah semakin memahami cara menyelesaikan mencari nilai hambatan pengganti atau hambatan total pada rangkaian campuran, seri dan paralel. Baik, kita akan berlanjut. Ya teman-teman, sekali lagi dukung YouTube Ibu Santi dengan cara subscribe, like, share, dan komen positifnya. Atau bisa juga teman-teman memberikan dukungan lain dengan cara scan QR Code di samping ini. Waspada penipuan, QR Code yang asli hanya ada di video YouTube Ibu Santi. Baik teman-teman, untuk pembahasan soal menghitung rangkaian hambatan pengganti pada rangkaian campuran level 1 selesai untuk 3 soal saja. Di video berikutnya Ibu Santi akan membahas untuk rangkaian campuran level 2 ya teman-teman, atau tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tapi tenang saja, Bu Santi akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan penjelasan pada video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu kembali di video bimbingan belajar IPA Fisika SMP selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.